Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bercerita singkat anime Make You Black Company bagian ketiga. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke. Ninomiya dan para bebenguknya masuk ke sebuah labirin dan kebingungan. Dengan hanya menggunakan celana gemes, mereka penasaran dengan sebuah lubang di tempat tersebut. Hingga akhirnya datanglah rombongan zombie kelaparan yang akan mukbang. Tiba-tiba Ninomiya juga ikut hilang dan lenyap, serta meninggalkan celana gemesnya saja. Rimu mengendus Ninomiya dan menemukan sebuah tembok ilusi. Semuanya berjalan ke dalam dan menemukan sebuah pabrik zombie yang membuat potion rahasia. Rangga pun menyadari asal-muasal zombie tersebut yang rupanya dari sebuah kutukan pada benda yang menempel di dinding. Untuk menghilangkan kutukan, maka mereka semua ikut menjadi pekerja ngawadul. Sampai akhirnya Sia melakukan kebodohan yang membuat zombie itu akan menyerang mereka. Dengan terpaksa, semuanya ikut melawan para zombie di sana. Akhirnya, Rangga berhasil menghilangkan kutukan tersebut. Setelah itu, lanjut mencari Ninomiya. Dengan kemampuan mengendusnya, Rimu berhasil menemui Ninomiya di sebuah tempat. Rupanya Ninomiya sedang adu gabrut dengan siluman tengkorak. Ninomiya juga menjelaskan dia diculik oleh siluman ini. Rupanya siluman tengkorak itu berpartner dengan seorang kesatria pedang. Namun dia menyelamatkan gadis yang diculik naga sampai-sampai siluman itu repot sendiri melawan naga. Sampai akhirnya siluman itu dipekerjakan sebagai budak korporat. Maka dari itu siluman ingin mengutuk orang-orang agar menjadi budak korporat. Namun Ninomiya menjelaskan kalau saat ini juga orang-orang sudah menjadi budak. Kemudian siluman itu berubah wujud menjadi seorang mamah bondon dan meninggalkan mereka. Ninomiya lalu protes dengan seorang wanita pemilik toko bernama Cindy. Dia juga menyadari kalau tokonya juga dipengaruhi oleh perusahaan Raizaha. Maka dari itu Ninomiya berkongsi dengannya untuk membuat extra juice yang berkualitas. Teman-teman Ninomiya membantu mempromosikan produk extra juice tersebut yang dinamakan Dead Cow. Rupanya di belakang layar, Ninomiya memberikan sedikit rasa ketagihan dan ekstrak daun pengacau. Tetapi tiba-tiba datang para penjaga yang menyita produk itu karena memiliki efek hipnotis yang melebihi batas. Setelah itu Ninomiya dan para bebenguknya berkelana ke lantai 4. Di lantai itu, Ninomiya dan para bebenguknya lari ngibrit dikejar oleh dinosaurus. Sampai akhirnya, Sia harus turun tangan untuk membegal para dinosaurus. Setelah itu Ninomiya menemui dan menyelamatkan beberapa petualang yang berasal dari lantai 5. Ninomiya menyadari kalau saat ini mereka terkurung di lantai 4. Selain itu, Rangga mengecek pintu ke lantai 3 juga ikut tertutup. Para petualang juga menjelaskan rombongan mereka terpisah sebagian. Di lantai 5 juga terdapat 2 monster psikopat yang sangat kuat dan para petualang lainnya belum dapat mengatasinya. Ninomiya berjalan dan menemui dinosaurus yang sedang mangkal. Beberapa saat kemudian, ada seorang gadis yang membawa bocah yang rupanya adalah Majin dan Ratu Semut yang berubah menjadi Mamah Bondon. Dia mengajaknya ke sebuah penginapan. Ratu Semut menjelaskan kalau labirin saat ini sedang dalam masalah. Majin itu sedang sakit, maka sangat berhubungan dengan pengendalian aliran energi sihir. Ratu Bondon itu memintanya untuk menyembuhkan penyakit Majin. Malamnya Ninomiya yang sedang ngahuleng di atap, dia melihat Rimu membawa pasokan makanan untuk Majin. Namun dia menolak makanan yang diberikan. Rimu juga mencoba menggendongnya. Rimu kemudian ngejedok di pinggir kali dan dihampiri oleh Ninomiya. Rencananya Ninomiya akan melakukan sesuatu. Esoknya mengumpulkan para bebenguk. Dia menjelaskan kalau labirin sedang bermasalah dan ekosistemnya tidak seimbang. Sementara itu, di penginapan, Majin tersebut rupanya sakit panas dingin. Karena es untuk kompresnya habis, Rimu pergi ke sebuah gunung es untuk membawa beberapa balok es.
Majin itu pun terbangun, Rimu menyuruhnya untuk makan cemilan yang diberikan. Sementara itu, misi pembangunan ulang Ninomiya pun berhasil. Tetapi di danau tersebut rupanya ada monster psikopat dan Ninomiya serta Sia mengalahkannya. Singkat waktu, Majin akhirnya sudah sembuh dan membangunkan Rimu. Di lantai 5, para pasukan terlihat kewalahan melawan monster psikopat. Tetapi datanglah Ninomiya menyelamatkan Alstein dan para bebenguknya dengan mudah mengalahkan monster. Untuk mencapai dasar labirin, Ninomiya membuat rencana untuk menembusnya. Selain itu, Ninomiya pun bekerja sama dengan pasukan Alstein. Dengan sebelumnya, adu tampol antara keduanya akibat bermahoan. Setelah itu, Ninomiya dan pasukannya bergegas mengalahkan monster. Rimu menghancurkan pilar dan akhirnya memusnahkan monster pengganggu. Setelah itu, sampainya di lantai 6, terlihat adanya pancaran energi sihir yang kuat. Ninomiya dengan beraninya, dia melangkah maju menuju reruntuhan itu. Semuanya memberikan semangat kepadanya. Sampai akhirnya Ninomiya berhasil mendapatkan kekuatan super dari reruntuhan tersebut. Rupanya, sebelum semuanya masuk ke lantai 5, Ninomiya terlebih dahulu mengecek tempat tersebut. Selanjutnya, Ninomiya memanfaatkan para bebenguknya demi keegoisannya sendiri, dan dia membawa para monster psikopat ke area kota dan membuat kekacauan di sana. Belza menjadi ketar-ketir melihat kejadian tersebut. Di atas gedung itu juga, Ninomiya mengajukan pengunduran dirinya dari perusahaan Belza. Setelah itu, Ninomiya mendirikan Dungeon Land miliknya. Rangga memberikan laporan penjualan dari Ratu Semut kepada Ninomiya. Sekarang bisnisnya benar-benar tumbuh pesat. Selain itu, Ninomiya menjelaskan kalau Belza tidak dapat melakukan manajemen labirin dengan baik, sehingga para monster di sana terlibat adu mekanik dengan Belza. Ternyata Ninomiya membaca dengan seluk-beluk labirin. Di sisi lain, perusahaan Belza kini ketar-ketir akibat keuntungannya tergerus oleh Ninomiya. Sampai akhirnya dia datang pada rapat Belza, mengajaknya untuk bergabung bersamanya, tetapi Belza tetap menolak ajakan Ninomiya. Tokoh Cindy juga ikut berkembang pesat setelah bergabung dengan Ninomiya. Wanibe kini menjabat sebagai anggota riset untuk memastikan kualitas batu akik yang dibuat. Di sebuah bar, Belza pasrah akibat pasarnya tergerus oleh Ninomiya. Sampai akhirnya dia abok-abokan. Setelah itu di luar, Rangga ngebacotin Belza yang sudah kalah segalanya. Secara mengejutkan, Ninomiya ditangkap atas dugaan pengelolaan labirin secara ilegal. Pada press kompres itu, Belza melaporkan karena hal tersebut. Selain itu juga, dia dituduh karena menggunakan kemampuan hipnotis agar terus-menerus bekerja. Tetapi, rupanya terungkap bahwa Belza memanfaatkan Sia untuk berkong kali kong menjatuhkan Ninomiya. Wanibe dan Rangga yang ikut pada acara press kompres itu menyadari kalau Ninomiya bisa terkena pasal ancaman kemanusiaan. Ninomiya dimasukkan ke penjara. Datanglah Sia menghampirinya di sel tersebut. Sia juga membantunya untuk healing karena terluka parah. Sia juga menyadari kesalahan yang dibuatnya, dengan dalih tujuan agar orang tidak merasakan hal yang sama sepertinya. Sementara itu, Belza menikmati pesta karena berhasil mengalahkan Ninomiya dengan taktik liciknya. 1 bulan kemudian, acara pemegang saham Raizaha. Belza dikukuhkan sebagai direktur Raizaha. Tetapi Wanibe yang ikut dalam acara itu menentangnya serta mengundang Ninomiya untuk menjadi direktur Raizaha. Wanibe juga menjelaskan kalau saat ini mereka berhasil mendapatkan 40% saham perusahaan Raizaha. Akhirnya secara mengejutkan, Ninomiya bebas dari hukuman. Rupanya Wanibe mendapatkan sebuah buku ilmu hitam yang digunakan oleh Belza untuk merencanakan semuanya. Akhirnya, Ninomiya menjadi seorang pemimpin di Raizaha. Dia lalu menikmati kehidupannya seperti di Jepang. Sampai di suatu ketika, Wanibe menyadari perubahan sikap dari Ninomiya. Yang rupanya, dia sangat terobsesi ingin kembali ke dunia sebelumnya di Jepang. Ninomiya pun datang di ruang rapat itu dan mengakui kalau dia ingin kembali ke Jepang.
Akhir cerita, Wanibe lalu mengadakan acara perpisahan dengan Ninomiya bersama para bebenguknya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.